Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Selamat pagi semua keluarga BMC yang ibadah onsite maupun live streaming. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Senang sekali bisa menyampaikan sharing di pagi hari ini. Tidak sabar saudara ya, untuk bisa terus berbagi pengajaran-pengajaran yang membuat saudara terus bisa follow Jesus, mengikut Yesus. Amin. Saudara, mengikut Yesus adalah sebuah perjalanan iman. Jadi Anda nggak bisa cukup sekali percaya terus membiarkan hidup saudara, wis pokoknya ini aku percaya Yesus. Nggak begitu saudara. Kenapa saya menangis saudara? Saya hancur ketika jemaat itu datang. Lalu dia berkata begini, lebih baik saya mati saja Pak. Karena gak ada orang yang menolong saya. Saya katakan, memangnya persoalanmu apa? Sampai kamu berkata, lebih baik mati saja. Kalau persoalan itu karena yang buat kamu bertobat. Tapi kalau persoalan itu memang karena kesukaran yang sama dihadapi banyak orang, percayalah Tuhan campur tangan. Jangan kamu melayani dari tiap minggu ke minggu, tapi kamu gak punya iman kepada Tuhan. Itu loh yang buat saya nangis saudara. Saya bukan nangis karena persoalan, tapi saya nangis karena apa? Karena saya melihat, saya kecewa dengan orang Kristen yang tiap hari pelayanan, tapi menyerah. Paham saudara? Itu yang membuat saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Dia bukan jemaat saya. Dia bukan jemaat BMC. Ini tanggung jawab gereja. Kenapa bisa ada produk yang model kayak begini? Masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya saya ingin mengajar tentang true faith. Saya percaya saudara ketika mempersiapkan seri khotbah ini, ada banyak pelajaran-pelajaran yang Tuhan tunjukkan di tengah-tengah saya. Saya ingin Anda punya iman yang sesungguhnya, katakan amin. Iman yang gak gampang menyerah begitu loh saudara. Iman kok murahan gitu loh. Saya gak pengen saudara punya iman yang murahan. Iman tuh sedikit mahal gitu loh saudara ya. Apa yang disampaikan lewat Ningle Time, saya gak marah saudara. Saya cuma kecewa kalau lihat model kekristenan yang kayak begini saudara. Makanya kalau saya khotbah sampai sedikit seperti orang marah. Karena saya begini loh, saya itu ngeman waktu yang sudah dijalani. Lalu kamu cuman begitu-begitu aja. Paham maksud saya saudara? Waktu ini terus berjalan saudara. Tuhan mau kita dalam perjalanan ini menjadi Kristen yang berkualitas. Katakan berkualitas. Tuhan gak mau saudara menjadi Kristen yang remeh-temeh begitu loh. Yang gampang menyerah, gampang putus asa, gampang patah, gampang ceklengan. Kalau yang model kayak begini hidup di akhir zaman, Tuhan gak akan terima saudara. Ini masa penampian. Anda sadar tidak sadar, ini masa penampian saudara. Pandemi ini proses, salah satu proses untuk menampi. Mana dari tuaiannya itu yang siap untuk masuk dalam kerajaannya. Dan mana tuaiannya yang siap untuk gugur. Tuhan gak menginginkan kita gugur saudara. Makanya ada ayat yang mengatakan, aku sabar terhadap kamu. Tapi satu kali kesabaranku akan habis ketika time-nya itu sudah habis saudara. Tapi saya berharap di sini tidak ada jemaat yang murahan. Tapi jemaat yang berkualitas. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mingle Time tadi mengatakan dengan sangat jelas, iman adalah apa? Dasar. Dalam hidup saudara, kalau kita berbicara tentang iman, iman itu dasar fondasi di mana kita membangun seluruh kehidupan kita, terutama sebagai orang percaya. Jadi iman itu fondasi untuk membangun kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi selama saudara hidup sebagai orang percaya, iman itu fondasinya. Kalau fondasinya nggak kuat, Anda bisa bayangkan kalau rumah itu fondasinya nggak kuat, dia akan bisa runtuh.
Saya dapat cerita dari tukang saya ketika dia sedang mengerjakan salah satu rumah. Karena dia neruskan proyek, dia cuma 1 bulan kerjakan di situ. Dan di bangunan itu hanya dia dan kulinya saja, 2 orang di proyek itu ngerjakan, neruskan, menyelesaikan bangunan itu kurang sedikit begitu. Apa yang terjadi? Hari Senin condong ke utara. Lalu kemudian hari Kamis condong ke selatan. Karena apa? Karena dia banyak kerja di bagian selatan, duduk-duduk, miring bangunannya saudara. Lalu ketika dia ngerjakan bagian lantai 3, dia duduk-duduk di lantai 3, itu bangunannya ke barat saudara. Sampai akhirnya dia putuskan sebulan aja kerja daripada roboh sama ini saudara. Terus dia pulang, dia lihat. Pada waktu dia lihat memang rumah ini kokoh. Tapi pondasinya kurang dalam. Sehingga bisa ke kiri, ke kanan. Kenapa gak roboh? Karena di sebelahnya ada rumah saudara. Kenapa gak roboh ke utara? Karena di sebelahnya juga ada rumah saudara. Tapi tonggone ngomel kabeh, temboknya rompal saudara ya. Apalagi yang belakang sebuah gudang juga rompal sampai temboknya itu nembus rumahnya dia. Lah mau gimana lagi? Lalu seorang yang tukang saya ini berkata, Pak wis aku tak mundur, aku gak wani ngelanjutkan. Kenapa? Daripada nanti ada apa-apa dia lebih kena nanti. Nah saya mau katakan kepada saudara, iman itu fondasi di dalam membangun seluruh kehidupan kita mengiring Yesus. Itu sebabnya dalam mengikut Yesus, Anda bukan hanya perlu trust, tetapi Anda juga perlu faith. Kita tahu bahwa hidup yang kita jalani Bapak Ibu, penuh dengan ketidakpastian. Anda jangan berpikir bahwa hidup di dunia itu semuanya serba pasti, semuanya serba enggak pasti. Yang awalnya kelihatan baik, tiba-tiba mendadak mengalami sesuatu yang tidak baik. Pagi hari masih dalam kondisi baik, sore hari sudah tidak baik. Itulah dunia yang dimana kita tinggal, penuh dengan ketidakpastian. Itu sebabnya di dalam hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini sebagai orang percaya, saudara perlu meletakkan fondasi imanmu dengan benar kepada Tuhan. Kalau tidak, akhirnya ada banyak orang yang mulai cemas, yang mulai tidak percaya, dan mulai ragu dengan Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar tentang kisah daripada Daud dan Goliat saudara. Mari kita buka sama-sama 1 Samuel. Saya bisa dibantu oleh multimedia. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan belajar dari kisah Daud dan Goliat ini. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efas Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin itu berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel itu berdiri di sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisi. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Anda bisa bayangkan bajunya tadi beratnya udah berapa ratus kilo saudara ya. Belum tombaknya, lembingnya ya. Seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun menghadap daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan.
Anda tahu ini kisah yang sangat klasik banget. Ini kisah yang sudah sering kita dengar. Bahkan di grup ABA barusan menyelesaikan pembacaan ini. Anda melihat bagaimana perang selalu dimenangkan oleh tentara Israel. Dalam sejarah tentara Israel tidak pernah kalah terhadap Filistin. Catat ini. Bangsa manapun, Moab, Aram, Filistin, semua bangsa tidak pernah mengalahkan Israel. Tapi tiba-tiba saudara, Filistin mengatur strategi perangnya saudara ya. Dari perang secara berkelompok, tiba-tiba perang yaitu one by one, person by person. Waduh, pada waktu tentara Filistin, dia pernah merasa kalah nih bolak-balik saya menghadapi Israel ini. Lebih baik aku ambil seorang yang gagah dari Gad namanya Goliat. Lalu kemudian berdirilah Goliat yang tingginya 6 hasta, 1 jengkal. Itu hampir 5 meter saudara tingginya. Anda kalau ketemu orang yang tingginya 5 meter kira-kira kayak apa saudara? Nontonin dangak begini. Gak cuma tinggi 5 meter, lola-lolok loh saudara. Alkitab menulis, Goliat ini sejak dari kecil sudah latihan perang. Mengangkat lembing, mengangkat tombak, latihan perang. Dilatih perang, memang menjadi tentara yang benar-benar berkualitas. Lalu ketika Goliat berdiri lalu memanggil, berseru di depan tentara Israel untuk menantang 1 lawan 1. Berikan kepadaku seorang daripadamu yang bisa berperang melawan aku. Dan seperti yang Anda baca tadi, Saul menjadi takut. Anda tahu bahwa masalah itu bisa datang tanpa kita undang. Kita seringkali kuat menghadapi masalah kalau bersama-sama. Kalau kita ngumpul kayak begini, ada amin, yes amin. Ikut doa puasa, wah kuat banget. Tapi sekarang masalah itu datang sendirian pada waktu engkau sendirian. Kira-kira masih punya iman? Atau mulai ngeluh? Iki ning ndi konco doaku iki kok lunga kabeh iki. Iki ndi Pak Gembala tak hubungi gak diangkat-angkat iki HP ini. Lalu kita minta bantuan ke sana, kita minta bantuan ke sini, kok gak ada yang nolong ya? Ini kok kayaknya saya berhadapan sendiri menghadapi masalah. Tidak sedikit loh saudara, situasi yang digambarkan dalam cerita ini, itu kita hadapi. Kalau seandainya masalah itu datang 1 lawan 1 kepada saudara, pertanyaannya, apakah engkau masih bisa tegap berdiri menghadapi masalah itu? Ini yang menjadi persoalan saudara. Kenapa Saul menjadi takut? Karena Saul tidak pernah berperang 1 lawan 1. Saul selalu berperang keroyokan saudara. Tapi satu kali pasti masalah itu akan datang 1 lawan 1 saudara. Saya mau katakan kepada saudara, cara pandang di dalam menghadapi masalah itu penting. Saya ajak saudara untuk melihat sebuah ayat, 1 Samuel. Ya. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 33. Kenapa Saul takut menghadapi masalah sementara Daud tidak takut? 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 33 berkata begini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin. Kenapa Saul begitu pesimis? Karena Saul tawar hati. Tetapi Saul berkata kepada, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu melawan dia sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul melihat Goliat adalah sebuah masalah besar. Berapa banyak kalau saudara ketemu dengan masalah, langsung itu dianggap sebuah masalah yang besar.
Kalau saudara menganggap sebuah masalah itu, apapun bentuknya, apapun jenisnya, itu adalah sebuah masalah besar, maka engkau bisa muncul yang namanya tawar hati. Orang yang tawar hati itu saudara, dia akan kalah sebelum bertanding. Orang yang tawar hati akan membuat seseorang tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa melihat pengharapan. Orang yang tawar hati tidak akan bisa melihat kemungkinan. Tetapi beda dengan Daud. Ketika Daud melihat Goliat, bukan Goliat yang dilihat, tetapi Daud melihat Tuhan yang menyertai hidupnya. Amin. Ini penting saudara. Kenapa? Karena Daud punya iman. Ini yang ingin saya bahas kepada saudara. Dengan cepat kita akan buka sama-sama Ibrani 11 ayat yang pertama. Pada waktu ayat ini saya baca saudara, saya menjadi mengerti bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kata dasar itu berasal dari bahasa aslinya adalah hypostasis. Hypostasis. Apa itu hypostasis? Hypostasis itu punya arti yaitu berdiri teguh dan tidak tergoyahkan. Jadi seorang yang punya iman, dia punya fondasi yang kokoh, yang teguh, yang tidak tergoyahkan, yang membuat ia itu tidak akan takut, bahkan terlepas dari imannya. Tetapi kalau ada orang-orang Kristen yang mengatakan aku percaya kepada Tuhan, tapi mudah cepot, mudah ceklek, mudah lari, itu namanya bukan hypostasis. Berarti orang Kristen ini gak punya iman yang menjadi fondasi dalam hidupnya. Itu sebabnya saya pengen setiap jemaat BMC dimanapun Anda berada, Anda harus punya iman yang teguh di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bagaimana saudara bisa punya iman yang teguh? Itu sebabnya saya sangat ulang-ulang kepada saudara. Firman Tuhan itu begitu penting buat kita. Firman-Nya berkata iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman tidak timbul dari kesaksian. Iman tidak timbul dari pengalaman. Tapi iman timbul dari pendengaran akan firman. Berikan tepuk tangan dulu. Bagaimana saudara bisa punya dasar yang teguh? Bisa mempercayai Allah dengan kokoh. Kalau Anda gak pernah dengar yang namanya firman Tuhan. Anda pilih-pilih firman Tuhan. Oh ini cocok, ini gak cocok. Oh ini cocok, ini gak cocok. Bagi saya semua firman Tuhan itu perkataan Allah. Yang cocok bagi semua orang percaya. Amin. Itu sebabnya iman itu dasar. Hypostasis. Kami selalu memperkatakan firman. Kami selalu membaca firman. Kami selalu merenungkan firman. Maaf ya, kalau saya bukan orang yang suka baca buku rohani. Karena bagi saya, Alkitab is the best. Amin. Anda tidak akan goyah. Ketika Anda membaca firman, iman timbul dari pendengaran akan firman. Makin banyak engkau membaca firman, engkau makin kenal karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu perlu kita kenali saudara. Dengan membaca firman engkau akan tahu karakter. Sama dengan ketika saudara waktu zaman masih surat menyurat. Goresan tulisan tangan kekasihmu itu karakter daripada kekasihmu. Katakan amin. Tulisan yang biasa kau baca dari pasanganmu, itu karakter, itu harus kau mengerti. Makanya ketika saya membaca Alkitab, makanya kan saya selalu katakan Alkitab itu adalah pattern, Alkitab itu adalah pola, Alkitab itu adalah true story, life story, dan love story. Ini gak akan pernah diajarkan di gereja lain, saudara.
Karena pengajaran ini saya terima dari almarhum Pastor Abraham Alek Tanusaputra. Pak Alek punya istilah ini dan itu membuat saya menjadi kuat. Karena dia katakan begini, ada banyak orang menganggap Alkitab itu sejarah. Ya, sejarah. Jadi kalau kamu baca Alkitab itu sama dengan baca sejarah. Oh, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sejarah begitu. Padahal Alkitab ini bukan sejarah. Alkitab ini life story. Kisah kehidupan nyata. 12 kali saya pergi ke tanah perjanjian, saudara. Saya menyaksikan sendiri apa yang ditulis dalam Alkitab. Dengan lokasi, dengan kejadian, dengan peristiwa, dengan orang-orang yang masih ada di sana, dengan catatan-catatan yang ada. Itu membuat saya semakin yakin. Bahwa Yesus pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki, sisa 12 baku. Jadi waktu saya baca Alkitab, saya ngerti karakter Tuhan. Makanya saya berulang-ulang kepada saudara, ibadah yang kau kerjakan itu bukan hanya bicara hal rohani. Kekristenan, iman, percayamu itu bukan bicara hal rohani. Ketika engkau menjadi Kristen, ketika engkau beribadah, ketika engkau menyembah Tuhan, itu bukan hanya bicara hal rohani. Tapi itu berbicara juga tentang hal jasmani. Anda bisa lihat pada waktu orang-orang mengikut Yesus. Untuk mendengarkan pengajaran. Untuk mendengarkan firman. Yesus gak cuma memberi mereka firman untuk kebutuhan rohani mereka. Tetapi ketika dilihat oleh Yesus bahwa mereka semua lapar. Murid-muridnya disuruh memberi makan. Itu artinya, makanya saya mau katakan kepada saudara. Kalau saudara membangun kehidupan rohanimu lebih baik. Jasmanimu itu akan ikut lebih baik. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sedikit orang mengerti bahwa hal rohani itu berdampak kepada hal jasmani. Jangan dipikir Tuhan hanya ngurusi hal-hal rohani. Tuhan juga ngurusi hal-hal jasmani. Makanya saudara, ketika saudara mengerti firman, membaca firman, merenungkan firman, engkau akan kenal karakter Tuhan di sini. Engkau akan bisa tahu kapan Tuhan menjawab doa. Kapan Tuhan menolong. Kapan Tuhan memberi? Kapan Tuhan menahan kita? Kapan Tuhan buka jalan? Saya sampai ngerti saudara. Kalau saudara ingin tahu kapan doamu gak dijawab, sederhana kok. Kapan tokomu sepi, sederhana kok, Alkitab sudah bicara semua kok. Anda gak perlu tanya kepada pendeta, Pak Pendeta, gimana toko saya rame gak? Pendeta bukan dukun, saudara. Salah satu contoh ya, kalau saudara membaca Alkitab, engkau akan tahu karakter Tuhan. Tulisan-tulisan ini menggambarkan karakter Tuhan. Saya kasih contoh. 2 Petrus pasal 3, gak ada di khotbah saya. Saya ingin sampaikan. Ada banyak pria-pria, ya 2 Petrus 3 ayat 7 kalau gak salah. Ada banyak pria-pria saudara, bertanya kepada saya. Pak, kenapa bisnis saya bisa hancur begini, Pak? Pak, kenapa pekerjaan saya itu gak baik? Bener ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 7 atau 2 Petrus 3 ayat 7? 1 Petrus ya, 1 Petrus 3 ayat 7, tolong tampilkan ayatnya. Ada banyak pria-pria bertanya kepada saya, Pak, kenapa bisnis saya gak maju? Kenapa pekerjaan saya gak berhasil? Nih catat ini. Kalau Anda pengen ngerti fondasi yang benar, sehingga engkau tidak salah ngerti dengan Tuhan. Engkau bisa mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Ini ayatnya. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Dengar baik-baik. Saya nggak akan bilang begini, oh arah tokomu keliru. Bisnismu keliru. Enggak, cukup di sini. Suami-suami, hidup bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati dia. Hidup bijaksana. Hormati dia. Bukan berarti saya hari ini memuji para istri. Enggak saudara ya. Istri ini keplok-keplok. Rasa iki khotbah kanggo bojoku iki. Ini kebenaran. Dikatakan begini. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris. Dengar ya.
bojomu sing dhisik kuru saiki lemu, ginu-ginu. Gitu. Dengar, dia adalah teman pewaris dari kasih karunia. Sing yes kok bojoku tok ya. Sing bojo-bojo lain gimana ini? Dengar baik-baik. Hormati dia, mereka itu teman pewaris. Loh, amin sekali lagi. Dia teman pewaris. Loh, kok perempuan yang ngomong, laki-laki harusnya ngomong itu. Halo, mana suami-suami? Istrimu adalah teman pewaris. Oh, haleluya. Nah ini mana BMC Men Pak Beni? BMC Men sudah ada Pak Beni. Supaya doamu jangan apa? Jadi yang menghalangi doamu siapa? Dirimu. Kok perempuan sih yang ngomong? Saya berharap laki-laki yang ngomong. Saya ulang sekali lagi. Yang menghalangi berkatmu siapa? Diriku sendiri. Wis selesai ngono lho. Ngono aku gak wani toh. Kalau saya panggil seseorang untuk bersaksi pasti dia akan bersaksi, tapi enggak lah. Saya mau katakan. Jadi pria-pria dengar yang membuat bisnismu kerjamu. Karena kau gak hormati istrimu. Karena kau gak bijak dengan. Loh Pak, bojoku cerewet Pak. Loh, kalau bojomu cerewet, berarti kamu gak pernah bisa mendidik dia gak cerewet. Bojoku boros Pak. Boros itu karena kau gak pernah bisa mendidik dia. Tugas suami tetap dia hidup bijaksana. Ini kalau dikupas bijaksana bisa luas lagi, tapi saya gak akan kupas di sini. Tapi yang saya mau katakan begini, firman itu penting buat fondasi iman kita. Ada amin? Mari kita sebut Lukas 22. Ya, saya udah keluar dari konteks, tapi tidak apa-apa. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Anda tahu iblis itu menyerang iman saudara. Alkitab katakan begini. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya apa? Imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Iblis tahu yang diserang untuk supaya engkau kalah, jatuh, hancur adalah imanmu. Makanya berapa banyak orang yang gak punya firman, hancur. Gampang menyerah, gampang patah, kanak-kanak terus gak dewasa. Tapi kalau orang Kristen punya firman, saya percaya fondasi imannya kuat. Dia kenal karakter Tuhan. Kalau engkau kenal karakter Tuhan, engkau punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Pada waktu engkau baca Alkitab, saudara, engkau sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Engkau kenal karakternya Tuhan. Engkau tidak akan pernah mudah kalah. Ini pengalaman hidup saya. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, kesimpulan kita pada hari ini, dari sharing yang saya bagikan, terhadap iman yang sesungguhnya adalah, kita perlu melihat masalah dengan memakai lensa dari Allah yang hidup. Saya undang pemain musik dan WL. Kalau engkau menghadapi masalah, jangan pakai kacamatamu. Pakai kacamata Tuhan. Daud ketika dia melihat Goliat, dia enggak lihat Goliatnya, tapi dia lihat Tuhan. Kenapa Daud tuh berani menghadapi Goliat? Karena Daud selalu dilatih Tuhan, lawan singa, lawan beruang, person to person, one by one, saudara. Kenapa? Karena Daud punya hubungan. Dia kenal dengan janji Tuhan. Dia kenal karakter Tuhan. Dia gak akan pernah takut dengan segala sesuatu yang bisa menakutkan. Anda bisa melihat bagaimana Sadra, Mesa, Abednego. Kenapa dia gak takut ada di dalam dapur api, saudara. Karena dia kenal karakter Tuhan. Jika Allah yang kusembah, dia tolong, dia pasti tolong. Tapi kalau Allah yang kusembah enggak menolong aku enggak menyembah dewa lain. Anda perhatikan baik-baik. Itu artinya
Seorang Sadrak, Mesak, Abednego selalu menggunakan lensanya Tuhan, kacamatanya Tuhan di dalam melihat sebuah masalah. Hari ini tidak ada persoalan yang terlalu besar sebenarnya. Kalau engkau memiliki iman sebagai fondasinya. Saya nggak pernah cerita saudara saya pun nggak pernah cerita istri saya. Tiba-tiba saya kehabisan uang, saudara. Saya narik dana saya di Australia nggak bisa, karena jaringan. 2 minggu saya kehabisan uang, saudara. Saya hanya cuma gesek kartu kredit. Saya ngomong apa adanya. Dan besok harus bayar. Saya nggak mungkin dong ambil tunai. Kalau saya beli bahan material, istri saya saksi-saksi. Saya gesek pakai kartu kredit. Bahkan ketika istri saya ngajak, Pak antar ke Lotte. Saya bilang ke istri saya, Mam, pakai ATM-mu ya, uangku habis. Baru hari itu saya ngomong. Karena selama ini di Lotte saya bayar, karena saya punya tanggung jawab. Saya nggak mungkin cerita kepada banyak orang. Saya turun, saya lihat ketika saya ngomong itu, saya lihat di Lotte istri saya ngambil barang tidak berani banyak, saudara. Karena saya juga tahu berapa uangnya dia, uang belanjanya dia. Saya happy aja, kayak punya uang. Sambil troli saudara, saya masukkan barang-barang yang kebutuhan kami. Kemudian ketika di kasir, saya aja yang bayar. Tuhan barusan mengirim berkat untuk saya. Saya tidak pernah menyetatus, saya tidak pernah menghubungi teman. Nah, saya tahu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong anaknya. Menunggu 2 minggu itu bukan hal yang mudah, saudara. Tetapi Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Dia tidak pernah kecewakan saya. Rupanya pada waktu saya ngomong itu, saya juga nggak tega loh. Waktu anak saya minta uang bensin, saya mau transfer dia, saya bilang, tunggu ya. Tuhan itu luar biasa. Jadi pada waktu itu saya dorong troli, saudara. Waktu saya dapat email bahwa dana yang saya tarik itu akhirnya masuk, saudara. Saya nangis. Kemudian saya cek, Tuhan gak pernah terlambat. 2 minggu kami menunggu untuk bisa cair. Tapi tidak cair-cair, saudara ya. Karena ada beberapa sedikit trouble, dan dia janjikan kepada saya kemungkinan awal April baru bisa dicairkan. Tapi saya coba berkata, Tuhan tolonglah, karena besok harus selesaikan ini. Dan Tuhan itu luar biasa. Kita perlu menjadi seorang yang problem solver, bukan troublemaker. Orang yang selalu memberikan solusi. Kita perlu membangun iman personal kita yang kuat, iman diri sendiri, true faith. Sehingga pada waktu menghadapi persoalan, engkau tidak berkata begini, lebih baik aku mati saja. Tidak, percayalah, orang yang sungguh-sungguh meletakkan dasar imannya kepada Tuhan, dia selalu akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.